Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga akan mendemonstrasikan kucing supervisi akademik di modul 2.3. Saya sendiri Nende Nur Fitriani, CGP Angkatan 10 dari SD Negeri Bentar Sari 2. Saya Herianto, CGP Angkatan 10 dari SD Negeri Bentar Sari 4. Saya Ari Ajwar Wibowo, CGP Angkatan 10 dari SD Negeri Salem 03. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Nende. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Ari? Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja dan sehat. Bagaimana dengan kabar Ibu? Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya nih Pak, apakah Pak Ari ada waktu? Tentu saja ada Bu. Memangnya ada apa? Gini Pak, keperluan saya ke sini itu ingin meminta bantuan Pak Ari nih. Di sini saya akan melakukan kegiatan kucing dan saya berharap Pak Ari bisa meluangkan waktunya untuk mengamati kegiatan saya pada sore hari ini, sehingga saya bisa mendapatkan umpan balik ataupun feedback dari kegiatan kucing ini, yang mana umpan balik tersebut akan saya gunakan untuk perbaikan saya ke depan untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai guru. Seperti itu Pak. Oh begitu ya. Alhamdulillah hari ini saya punya waktu luang. Untuk itu saya siap melakukan pengamatan untuk kegiatan coaching yang akan dilakukan nanti Bu Nenden. Apa yang sudah Ibu persiapkan untuk melakukan coaching nanti? Insya Allah saya sudah memahami tentang prinsip kucing Pak, mulai dari kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Yang utamanya adalah saya ingin mengembangkan kompetensi yang dilakukan dalam kegiatan selama saya menjadi coach. Bisa disebutkan Bu kompetensi mana yang akan dikembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Kompetensi inti yang pertama adalah tentunya kehadiran penuh atau presence. Kemudian yang mana menjadi seorang coach itu harus hadir sepenuhnya di hadapan kucing. Maksudnya kita tidak boleh adanya di sini tapi pikirannya kemana-mana. Nah, kompetensi kedua yaitu menjadi pendengar yang aktif. Artinya harus bisa mendengarkan dan menyimak apa yang dibicarakan oleh kucingnya, sehingga nanti saya bisa mengidentifikasi permasalahan yang ada. Kemudian yang ketiga yaitu pertanyaan yang berbobot. Jadi dari kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif tadi, saya bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga mampu menuntun kucing untuk bisa menemukan solusinya sendiri. Seperti itu Pak Ari. Baik Bu, saya kira itu sudah bagus. Ibu sudah memahami kompetensi yang harus dicapai dalam kegiatan coaching ini. Nah selanjutnya yang saya ingin tanyakan kepada Ibu Nenden, apa yang Ibu inginkan dari pengembangan kompetensi tersebut? Saya ingin kucing saya dapat menemukan solusi atau langkah-langkahnya dalam menemukan permasalahan, menemukan solusi dalam permasalahannya, seperti itu. Baik Bu, apakah ada lagi yang mau disampaikan? Sudah cukup Pak Ar, terima kasih. Kalau begitu saya akan mempersiapkan untuk kegiatan kucing kali ini. Silakan Bu, nanti saya akan mengamati dan membuatkan kegiatan coaching yang akan dilakukan. Baik. Selamat sore Pak Heri. Sore Bu Nenden. Bagaimana kabarnya Pak Heri? Alhamdulillah. Baik. Dalam percakapan ini
tujuan yang ingin dicapai oleh Pak Heri? Jadi tujuan yang ingin saya capai pada kesempatan ini, yang pertama karena pada minggu-minggu ini banyak sekali tugas yang harus saya selesaikan, sehingga itu membuat saya agak terbebani, namun dalam tugas tersebut harus dapat saya selesaikan dengan sebaik mungkin. Baik, lantas apa definisi tujuan akhir yang akan Pak Heri capai? Mungkin untuk tujuan akhirnya ketika saya dibebani banyak tugas, dengan tugas-tugas yang harus diselesaikan dengan tepat waktu, saya dapat mempertanggungjawabkan tugas tersebut dan dapat saya selesaikan dengan tepat waktu, seperti itu. Apa kemudian apa yang menjadikan Pak Heri mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas yang diberikan tersebut? Mungkin kesulitan yang pertama itu saya dalam membagi waktu, tugas yang mana yang harus terlebih dahulu saya selesaikan, sehingga tugas-tugas yang lainnya pun dapat diselesaikan dengan baik. Lantas bagaimana Pak Heri menghadapi situasi tersebut? Dalam menghadapi situasi tersebut, mungkin saya akan memprioritaskan atau membagi waktu saya untuk memprioritaskan pekerjaan mana terlebih dahulu yang harus saya selesaikan, sehingga waktu yang diberikan untuk pekerjaan tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Baik, sampaikan secara jujur apa yang telah Pak Heri rencanakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan Pak Heri. Untuk tujuan yang ingin saya capai, mungkin yang pertama itu saya akan mempersiapkan diri terlebih dahulu. Pertama, fisik, karena banyaknya tugas fisik kita harus kuat. Dan kedua, saya itu mungkin akan membagi waktu dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada saya. Baik, lantas apa yang akan menjadi prioritas Pak Heri dalam merencana aksi tersebut? Mungkin prioritas saya yang jelas akan mempersiapkan diri sebaik mungkin dalam mengerjakan tugas atau pekerjaan saya, dan mungkin membuat jadwal untuk mengerjakan tugas atau pekerjaan saya dengan persiapan yang baik, pasti akan mengatasi permasalahan yang akan saya hadapi. Ya, udah bagus sekali tuh. Kemudian apa komitmen Pak Heri terhadap rencana yang sudah dibuat? Mungkin komitmen saya itu yang pertama untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin, membuat jadwal atas tugas-tugas yang diberikan kepada saya, dan meminta bantuan teman sejawat saya. Baik, siapa yang dapat membantu Pak Heri untuk dapat menjaga komitmen tersebut? Saya akan meminta bantuan dari rekan sejawat saya untuk membantu saya dalam mengerjakan tugas atau hal lainnya yang bisa melancarkan dalam proses pekerjaan saya. Baik, tadi Pak Heri mengatakan bahwasannya meminta bantuan rekan sejawat, seperti itu ya Pak Heri ya. Kemudian kapan hal itu akan mulai dilakukan oleh Pak Heri? Mungkin secepatnya bisa minggu ini, Bu, saya akan melakukan hal tersebut. Baik, terima kasih Pak Heri. Mudah-mudahan nanti kedepannya mungkin saya dapat kabar baik nih dari Pak Heri, bagaimana Pak Heri dapat menyelesaikan pekerjaan Pak Heri dengan skala prioritas yang mana terlebih dahulu yang harus dikerjakan. Betul ya Pak Heri? Baik, terima kasih. Selamat sore Pak Heri. Ya, terima kasih Bu. Baik Bu Deden, alhamdulillah tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Herianto. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait kegiatan coaching kali ini. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu Nene lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diharapkan? Baik, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan prinsip alur tirta, yaitu pertama menunjukkan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga pada alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahannya serta menemukan solusinya, Pak. Seperti itu. Menurut saya pada kegiatan coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan alur kita, dan Bu Nenen juga sudah berusaha menggali informasi dengan memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Bu Nenen bisa menemukan solusi dari permasalahan.
kembangkan setelah kegiatan coaching dilakukan ini? Kompetensi yang ingin dikembangkan tentunya mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak, seperti itu. Oke Bu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kedepannya kita dapat melakukan kegiatan ini dengan lebih baik lagi. Baik, siap Pak. Audio Jungle.